Ini tentang melupakan seseorang yang pernah hadir dengan berjuta kenangan terindah. Tapi sayangnya di akhir cerita, ia menggoreskan luka yang begitu perih dalam hati. Menghapus kenangan itu gak gampang. Itu pekerjaan yang sangat sulit. Hai, kalian apa kabar? Kalian lagi ngerasain apa nih hari ini? Bahagiakah? Sedih? Atau biasa aja? Oh iya, kalian udah makan belum? Makan ya, jangan telat-telat mulu. Nanti kalau kalian sakit, siapa dong yang semangatin diri kalian sendiri? Aku gak bosen-bosen selalu bilang ke kalian, apa kabar buat kalian? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu baik-baik aja dan bahagia. Masih overthinking dengan kehidupan. Yang namanya hidup pasti banyak yang dipikirkan. Tapi udah ya, nggak usah overthinking berlebihan. Jalanin aja hidup ini. Ikuti alurnya, langkah demi langkah. Iya, sesuai dengan judul video ini, menghapus dan melupakan itu nggak gampang. Kalian pernah nggak sih dipaksa harus melupakan, tapi hati kecil kalian tuh nggak bisa? Bukan karena kalian nggak mau, tapi kenangan-kenangan indah yang terukir itu nggak bisa hilang dari memori ingatan kita. Karena memori itu bukan hal yang sebentar. Ia lama dan juga tertanam di dalam hati karena mengandung perasaan yang begitu menyayangi dan mencintai. Ya, orang gak akan tahu kan yang namanya sebuah perpisahan. Siapa sih di dunia ini yang mau mengalami sakitnya perpisahan dan harus melupakan hal-hal bahagia yang pernah terjadi? Gak ada. Gak ada juga orang yang siap dengan kehilangan dan kepergian. Buat kamu yang di sana, di luar sana, yang sedang mengalami kehilangan, ditinggalkan, dan dipaksa untuk melupakan. Aku tahu banget itu hal yang tersulit yang harus kamu lakukan. Tapi demi kesehatan mental kamu, cobalah pelan-pelan untuk melakukannya. Dia memang telah lama pergi, tapi entah mengapa bayangannya selalu saja kembali. Kita gak akan bisa melupakan orang yang pernah mengisi kebahagiaan di dalam hati kita semudah itu menghapus memori ingatan itu. Dalam hadiah yang diberikannya, dalam janji yang diucapkannya, dan dari momen-momen waktu serta tempat yang indah yang pernah kita kunjungi bersama, itu akan terus terukir dalam ingatan kita, sehingga hal itu pun yang mempersulit kita untuk melupakan. Tapi menghapus kenangan itu memang adalah pekerjaan yang paling sulit. Banyak mata yang tak bisa terpejam malam hari karena ingatan-ingatan itu. Hidup dalam bayang-bayang kenangan bersama dia yang telah memilih orang lain atau meninggalkan kita memang gak enak. Dia yang pernah berjanji sehidup semati pun, dia yang pernah bersumpah gak akan berkhianat,
ya tetap aja ia pergi dan melukai kita. Kadang menghapus kenangan itu adalah pekerjaan yang mustahil. Semau sekuat apapun hati, kenangan itu akan tetap ada dalam otak dan pikiran kita. Sekuat apapun, sebagaimanapun hati berusaha, kenangan itu akan tetap datang lagi. Dia abadi dalam ingatan dan akan selalu berkunjung dalam memori pikiran kita. Apalagi jika hati ini memang sengaja mengundangnya dikala kita merasa sedih, dikala kita sedang sendirian. Untuk itu yang perlu hati ini lakukan adalah memaafkan kenangan itu, sebenarnya bukan melupakan. Maafkan mereka yang pergi dan menyakitimu. Terimalah apa yang telah terjadi di masa lalu. Berilah maaf dan ikhlaskan. Tak harus yang dimaafkan itu pantas mendapatkan ampunan, tapi karena setiap hati berhak untuk bahagia. Ya kamu mau hidup dalam bayang-bayang masa lalu, hidup dalam kenangan-kenangan yang sekarang ini bukan hal yang baik lagi bagi kesehatan mental kamu. Karena ia telah menggoreskan luka yang begitu dalam di hati kamu. Terus, kamu mau diam aja? Mau hati kamu makin terpuruk dengan kenangan-kenangan kebahagiaan? Namun pada kenyataannya saat ini ia tengah bahagia dengan orang lain. Menerima dan memaafkan adalah awal yang melapangkan hati untuk menuju masa depan yang bahagia. Gak apa-apa sakit untuk berdamai dengan masa lalu. Gak apa-apa pilu untuk menerima kenyataan bahwa ia sudah pergi dan ia bahagia dengan orang lain. Asalkan kamu bisa terima masa lalu dan menjadikannya sebagian dari takdir. Berdamailah dengannya. Tak perlu sakiti diri kamu. Tak perlu lagi mengenang masa-masa itu. Fokus aja pada hari ini dan ke depannya. Ciptakan kenangan baru yang bahagia dan juga cepat atau lambat kamu bisa menghapus kenangan masa lalu yang menyakitkan itu. Jangan pernah mau hidup dalam bayang-bayang yang menyakitkan. Diri kamu terlalu berharga untuk meratapi masa lalu, untuk meratapi rasa kehilangan, dan juga untuk meratapi hal-hal yang tidak pantas untuk kamu alami. Aku tahu kok nggak mudah, sulit, tapi percayalah, karena kalau kamu sudah niat, pasti akan bisa. Walaupun prosesnya pelan-pelan, memakan waktu yang panjang, tapi kamu ada niat dan usaha untuk keluar dari lembah kenangan-kenangan itu. Buat kamu yang saat ini sedang terjebak dalam kenangan-kenangan indah, tapi ia telah pergi meninggalkanmu. Ia telah sengaja berkhianat kepadamu dan ia telah dengan sengaja menyakiti hatimu. Wake up, kamu bangun. Ia bisa bahagia, kenapa kamu enggak? Sebenarnya dia yang merasa rugi karena telah menyia-nyiakan dan meninggalkanmu orang yang terlalu sabar dan orang yang terlalu tulus. Ya, mungkin ia terpana dengan yang lain, tapi ia tidak tahu bahwa yang ia korbankan itu adalah sebenarnya orang yang paling baik yang pernah ia temui. Mungkin saat ini ia merasa bahagia dengan apa yang ia miliki, dengan hal-hal baru yang ia temui. Tapi ia gak akan bisa kembali kepadamu untuk memulai lagi karena sudah ada goresan. Kamu gak usah khawatir, hukum alam itu adil kok. Yang menyakiti akan tersakiti,
yang ditinggalkan akan ditinggalkan, dan yang menabur sebuah pengkhianatan akan dikhianati. Jadi kamu gak usah merasa diri kamu rugi. Harusnya kamu bersyukur. Dia pergi karena dia bukan orang yang terbaik untuk kamu. Sebelum kamu terlalu jauh mengenalnya, sebelum hubungan kamu jauh lebih tinggi. Jadi ikhlaskan, maafkan, dan berdamailah. Pantaskan dirimu, perbaiki dirimu untuk orang di luar sana yang jauh lebih baik lagi, yang akan menemukan kamu dan akan mencintaimu setulus, sebaik, dan bagaimana kamu bisa mencintainya, dan kamu pun akan dicintai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu abadikan. So, buat kalian yang telah klik video ini, aku ucapin terima kasih. Aku gak bosen-bosen bilang ke kalian, tetap jaga kesehatan mental kalian. Sayangi diri kalian terlebih dahulu sebelum kalian menyayangi orang lain. Karena orang lain gak berhak dan orang lain juga tidak bertanggung jawab untuk mengatur kebahagiaan kalian. Jadi buat kalian di luar sana, aku cuma ngucapin terima kasih berkali-kali karena berkat kalian aku masih stay untuk melanjutkan cerita-ceritaku episode per episode. Oke, bye-bye dan terima kasih.